Pemirsa, kereta api tujuan Jember menabrak truk syarat buatan pakan ternak saat melintas di Kabupaten Probolinggo. Kerasnya tabrakan mengakibatkan truk ringsek dan perjalanan kereta api mengalami gangguan. Jangan bro, menjalit bro. Kecelakaan antara kereta api Pandalungan dengan truk terjadi di jalur pelintasan langsung kilometer 69600 atau tepatnya di Dusun Jarit, Desa Tongas, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yaitu sopir truk, masinis, serta kru mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Kerasnya tabrakan menyebabkan truk ringsek, sementara lokomotif kereta api Pandalangunan mengalami gangguan sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. 4 jadwal pemberangkatan kereta api pun mengalami gangguan. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut pakan ternak melintas di saat yang sama melintas kereta api Pandalungan relasi Gambir Jember. Pakan apa nih Pak? Sepakan ternak ayam sentrat. Ada korban mungkin Pak? Enggak ada Pak, selamat. Selamat semua ya. Mungkin luka atau gimana? Ya luka-luka ringan itu Pak. Atas kejadian tersebut, lokomotif KA Pandalungan mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pasca kecelakaan, PT KAI Daop 9 Jember segera mengevakuasi lokomotif dan bangkai truk dan menormalkan arus kereta api. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pangkalan TNI AL Lantamal 4 Batam mengevakuasi 12 orang ABK kapal Roro KMP Tandeman yang terbakar di sekitar Pelabuhan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu siang. Kejadian bermula saat Satrol Lantamal 4 Batam yang sedang berada di dermaga Satrol melihat kepulan asap dari arah belakang Pulau Kasam. Kapal patroli TNI AL bersama dengan tim Fleet One Quick Respon Lantamal 4 Batam bergerak untuk mengevakuasi korban. 12 orang ABK KMP Tandeman berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dari kapal Roro KMP Tandeman. Berdasarkan informasi ABK, kebakaran kapal diduga dari adanya korsleting listrik yang terjadi di bagian atas kapal sehingga membakar bagian atas kapal KMP Tandeman. Di tempat terpisah, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan agar seluruh satuan TNI AL merespon cepat kondisi-kondisi darurat yang terjadi di masyarakat. Sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat dirampok kawanan penjahat. Pelaku terekam kamera pengawas berjumlah 4 orang beraksi hanya dalam hitungan menit menggondol perhiasan senilai 350 juta rupiah. Kamera pengawas merekam momen saat komplotan rampok menyambangi sebuah rumah di Jalan Patuharaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku terekam CCTV sejak datang dan memantau situasi sekitar. 2 pelaku merusak gembok pagar dan masuk ke dalam untuk menggasak barang incaran. Usai mengacak-acak isi rumah dan menemukan perhiasan yang diselipkan di pakaian, 2 pelaku keluar dijemput 2 rekannya menggunakan 2 motor. Menurut pemilik rumah, Martini, perampokan terjadi di sela waktu saat dirinya pergi ke pasar selama 15 menit. Kira-kira pelaku berapa menit Bu di dalam rumah? 6 menit ya. Mungkin pelaku masuk, nyuri, terus keluar lagi selama 6 menit aja gitu? Iya, jadi keluar lagi udah jam 8.45 kalau nggak salah. Akibat perampokan ini, korban kehilangan emas dan perhiasan lebih dari 200 gram dengan nilai 350 juta rupiah. Korban telah melaporkan pembobolan rumahnya dengan barang bukti rekaman CCTV ke Mapolsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, seorang kakek yang berpura-pura ke kamar mandi berhasil menggasak 2 kotak amal. Seorang kakek terekam kamera pengawas saat beraksi membobol kotak amal di Masjid Jamik Tamadun, Desa Dian Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku tampak masuk dari pintu samping masjid sambil memantau situasi dengan berpura-pura pergi ke kamar mandi. Saat melihat situasi sepi, pelaku langsung membobol 2 kotak amal yang berada di sisi kanan kiri masjid tersebut.
Selanjutnya pelaku langsung mengambil dan membawa kabur seluruh uang yang ada di dalam kotak amal. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah uang dalam 2 kotak amal yang dibobol tersebut. Kita sebutkan dengan pencuri kotak amal. Untuk saat ini kasus ini sudah kami teruskan juga kepada pihak berwajib, yang mana kepada Polsek dan juga ke Polres. Dan nantinya kita harapan kita bersama, semoga pelaku daripada pembobolan kotak amal ini segera tertangkap oleh pihak yang berwajib. Demikian. Berapa kotak yang dibobol ini? Untuk kotak amal ada 2. Ada 2 kotak amal yang dibobol. Kini kasus pencurian kotak amal masjid tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsan melaporkan. Pemirsa, penjual ayam goreng di Depok, Jawa Barat ditipu 2 orang dengan menukarkan uang receh. Para pelaku diduga mengelabui korban dengan hipnotis. Dalam rekaman CCTV, para pelaku akan menukarkan uang Rp850.000 dalam bentuk receh pada penjual ayam goreng di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 tetap berada di motor dan 1 menukarkan uang. Korban menyetujui dan mengambil uang sesuai permintaan para pelaku. Korban mengaku saat mengambil uang seperti terhipnotis. Ternyata uang yang diterima jauh dari perjanjian. Jumlahnya 850, pas dihitung cuma ada 180. Oh, jadi hitungnya belakangan? Iya, hitungnya belakangan. Nah, itu yang 850 langsung dikasih aja ke dia? Langsung dikasih aja itu. Nah, dia tanya-tanya lagi? Iya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi korban dan bagi kita semua untuk harus selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan, khususnya yang menyasar para pedagang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nasib malang menimpa seorang nenek pedagang pisang di Bangkalan, Jawa Timur. Ia tak menyangka uang hasil penjualan dagangannya ternyata palsu. Ia pun hanya bisa pasrah meratapi nasibnya. Seorang lansia penjual pisang di Pasar Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur hanya termenung dan meneteskan air mata saat mengetahui uang yang diterima dari hasil penjualan ternyata palsu. Nenek tersebut baru mengetahui dirinya tertipu setelah uang pecahan 50.000 yang diterima diperiksa pedagang lain. Sang nenek pun sudah tak ingat saat ditanya ciri-ciri fisik pembeli. Beruntung sejumlah warga dan petugas pasar bersimpati dan urunan untuk mengganti uang palsu tersebut. Dan juga kepada masyarakat yang menjadi korban, kami menghimbau untuk segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat atau ke Polres Bangkalan agar petugas bisa melakukan penyelidikan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga peredaran uang palsu bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Diduga pelaku sengaja menyasar lansia yang mulai mengalami keterbatasan penglihatan untuk melancarkan aksinya. Masyarakat pun diimbau segera lapor polisi jika alami kejadian serupa serta waspada dengan maraknya peredaran uang palsu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.